Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dewa Ida Purnama Tantri dengan NIM 24110 Hari ini saya akan membuat video dialog tentang persepsi positif dan negatif, lalu lawan dari kata positif serta teknik inokulasi untuk memenuhi tugas teori dan praktikum konseling kognitif yang diajar oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons dan Septia Lamawati MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Hana dan Diana. Hari ini kita akan membahas 4 hal penting yang berkaitan dengan kepercayaan diri positif dan negatif, yaitu persepsi, tafsir, lawan kata dari tafsir, dan teknik inokulasi. Saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, persepsi. Persepsi adalah cara seseorang melihat sesuatu melalui panca indera. Contoh, kamu melihat teman sekelasmu tersenyum saat kamu berbicara. Itu adalah persepsi. Kedua adalah tafsir. Tafsir adalah makna yang kamu berikan terhadap apa yang kamu lihat. Dari tersenyum tadi, kamu bisa menafsirkan. Yang pertama, ada tafsir positif, dia senang mendengarku berbicara. Lalu, sebaliknya ada tafsir negatif, kamu akan berpikir, dia mengejek saya. Yang ketiga, lawan dari kata tafsir. Lawan dari kata tafsir adalah fakta atau kenyataan. Fakta dari senyum itu hanyalah seorang menggerakkan bibir ke atas, tanpa tambahan makna negatif atau makna positif. Keempat, ada teknik inokulasi. Ini adalah teknik latihan mental seperti vaksin. Kamu dilatih menghadapi pikiran negatif sejak dini dengan 4 langkah. Yang pertama, mengenali pikiran negatif. Yang kedua, melatih pikiran positif. Yang ketiga, simulasi atau latihan kecil. Lalu yang keempat, menghadapi situasi nyata. Tujuannya agar mentalmu kebal dan kepercayaan dirimu meningkat. Nah, sekarang saya ingin kalian berdua saling berdiskusi tentang materi ini, khususnya dalam konteks kepercayaan diri positif dan negatif. Boleh dipersilahkan. Jadi gini Bu, saya itu sering banget mengalami yang namanya persepsi negatif. Jadi contohnya itu seperti kemarin, saat saya diminta maju ke depan, saya itu melihat beberapa teman saya itu tersenyum. Nah, langsung saya itu berpikir kalau mereka itu menertawakan saya. Lalu saya menafsirkan kalau saya itu pasti konyol dan tidak pantas bicara di depan. Kamu tahu nggak? Aku juga dulu gitu loh. Nah, tapi setelah belajar itu aku sadar nih kalau tafsir itu belum tentu benar. Jadi coba kamu lihat faktanya dulu. Nah, fakta dari kejadian kamu itu adalah beberapa orang tersenyum. Terus bisa aja senyum mereka itu karena mendukungmu, bukan untuk ngejek. Iya sih, tapi susah banget tahu memisahkan fakta dan tafsir saat lagi grogi gitu. Nah, begitu lihat mereka tersenyum, otak aku tuh langsung bilang kalau awas, bahaya, mereka tuh tidak suka padaku. Itu kan tafsir negatif ya. Akhirnya aku tuh jadi gugup dan percaya diriku tuh jatuh. Nah, itu karena kamu belum pakai teknik inokulasi. Kamu cuma punya perspektif negatif. Habis itu langsung percaya sama tafsir buruknya tanpa memeriksa faktanya. Nah, coba ikutin 4 langkah yang tadi ibu guru udah jelasin itu loh. Nah, coba aku ingat-ingat ya. Jadi langkah pertama itu mengenali pikiran negatif. Pikiran negatif itu kan aku pasti tertawakan. Terus langkah kedua itu melatih pikiran positif. Jadi sebagai gantinya aku akan tersenyum. Nah, tersenyum itu bisa berarti senang atau mendukung. Nah, iya betul. Habis itu
itu langkah ketiga, simulasi. Nah, kamu bisa minta aku atau teman dekat kamu yang lain untuk pura-pura jadi penonton. Nah, habis itu kamu bicara di depan kami dulu biar terbiasa. Terus langkah keempat, menghadapi situasi nyatanya dengan kalimat penguat kayak aku sudah latihan, aku bisa tenang. Jadi kayak mirip vaksin gitu ya, dikasih dosis kecil terlebih dahulu agar bisa kebal saat nanti mendapatkan yang besar. Nah, tepat sekali. Nah, itulah kenapa namanya teknik inokulasi. Nah, kalau kamu terus melatihnya, persepsimu akan berubah. Nah, kamu tidak akan langsung menafsirkan senyum atau tawa sebagai ejekan. Nah, kamu akan mencari faktanya dulu jadinya. Tapi gimana kalau ternyata memang ada teman yang benar-benar mengejekku? Apakah teknik inokulasi ini tetap berguna? Tetap berguna kok, karena dengan mental yang sudah dilatih, kamu tidak akan hancur. Nah, kamu akan bilang, itu tafsir mereka, bukan fakta tentang diriku. Atau kamu bisa menghadapinya dengan tenang, bahkan bertanya langsung. Nah, yang penting kepercayaan diri positif berasal dari dalam dirimu, bukan dari penilaian orang lain. Jadi selama ini aku tuh terlalu cepat percaya pada tafsir negatif ya, tanpa memeriksa faktanya. Iya, padahal lawan kata tafsir itu fakta. Fakta tidak pernah menyakiti perasaan. Yang menyakiti adalah tafsir negatif yang kita buat sendiri. Kalau kamu sering melatih teknik inokulasi, lambat laun kepercayaan diri positif akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, aku akan coba mulai hari ini. Jadi yang pertama, aku akan sadari pikiran negatifku, coba menyadarinya. Nah, yang kedua, aku akan mengganti dengan pikiran positif. Lalu ketiga, aku minta tolong bantuanmu ya untuk melatih diriku sendiri. Nah, yang terakhir, aku akan menghadapi situasi ini dengan tenang. Nah, itu baru yang namanya percaya diri positif. Aku bakal dukung kamu dari belakang nih. Nah, luar biasa sekali Hana dan Diana. Kalian sudah berdiskusi dengan baik. Hana sudah mulai memahami bagaimana persepsi negatif itu bisa melahirkan tafsir negatif yang merusak kepercayaan diri. Dan Diana dengan bagus meningkatkan pentingnya fakta sebagai lawan dari tafsir, serta bagaimana teknik inokulasi bisa melatih mental. Hana, sekarang coba simpulkan sendiri apa yang dapat kamu pelajari dari hal-hal tadi. Baik Bu, jadi kesimpulan yang dapat saya pelajari, jadi persepsi itu adalah apa yang saya lihat atau dengar. Nah, tafsir itu adalah makna yang saya berikan, bisa positif atau negatif. Dan lawan kata dari tafsir itu adalah fakta yang kejadiannya itu sebenarnya tanpa pendapat saya. Dan teknik inokulasi itu adalah latihan mental agar tidak gampang percaya pada tafsir negatif, sehingga kepercayaan diri positif itu bisa tumbuh. Nah, di sini saya akan mulai membedakan fakta dan tafsir, serta melatih teknik inokulasi setiap harinya, Ibu. Tepat sekali Hana, kepercayaan diri positif bukan berarti kamu tidak pernah ragu, tapi kamu punya alat untuk mengelola rasa ragu itu. Nah, dari ini Ibu berharap kalian bisa berlatih ya dengan baik. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa mengajarkan banyak hal. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.